Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1859 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop kepahlawanan Yonatan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, berkatalah Yonatan anak Saul kepada hamba pembawa senjatanya, mari menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang berada di sebelah sana. Tetapi ayahnya tidak diberitahukannya tentang hal itu. Saul berdiam di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang ada di Migron. Rakyat yang menyertainya kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Ialah yang memakai baju efod saat itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang berusaha diseberangi oleh Yonatan ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses dan yang lain bernama Sena. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di seberang Mikmas, sementara yang lain di sebelah selatan, di seberang Gibea. Berkatalah Yonatan kepada hamba yang mengangkat senjatanya itu, mari menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tak bersunat itu. Sekiranya Tuhan akan bertindak bagi kita, sebab tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan banyak maupun sedikit orang. Jawab pembawa senjatanya, perbuatlah segala yang engkau kehendaki, yang engkau mau. Sesungguhnya aku sepakat dengan hatimu. Kata Yonatan, lihatlah, kita akan menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila begini kata mereka kepada kita, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tetap berdiri di tempat kita dan tidak naik menemui mereka. Kecuali begini kata mereka, naiklah ke arah kami, maka kita naik, sebab mereka telah diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita. Keduanya kemudian memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin. Berkatalah orang-orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi dari sana. Berserulah orang-orang dari pasukan pengawal itu kepada Yonatan dan pembawa senjatanya demikian, naiklah ke arah kami, dan kami akan memberitahukan sesuatu. Kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab mereka telah diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan orang Israel. Naiklah Yonatan ke atas dengan merangkak.
dengan pembawa senjatanya mengikutinya. Tewaslah orang-orang itu oleh Yonatan, dan pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Adapun kekalahan pertama ini yang ditimbulkan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya itu terjadi pada 20 orang dalam jarak setengah alur sepembajakan di ladang. Terjadilah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Bahkan tanah itu juga gemetar, sehingga terjadilah kegentaran yang dari Allah. Dilihatlah itu oleh pengintai-pengintai Saul di Gibea Benyamin, dan tampaklah orang-orang ramai gemetar berjalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada rakyat yang menyertainya, "Coba periksalah dan lihatlah siapa yang pergi dari kita." Mereka pun memeriksa, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang kepahlawanan Yonatan ketika dia dan hamba pembawa senjatanya maju berperang sendiri melawan Filistin. Dan rupanya Filistin kalang kabut menghadapi Yonatan dan hamba pembawa senjata Yonatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yonatan. Bagaimana caranya dia bisa menang dalam menghadapi musuh di kandang musuh. Haleluya. Ada 3B saya tangkap di sini. Yang pertama, saudara, berani melangkah dengan iman. Amin. Berani melangkah dengan iman. Kita lihat ayat 1 dan ayat 6. Saudara, firman Tuhan ini berkata, "Pada suatu hari berkatalah Yonatan anak Saul kepada hamba pembawa senjatanya, 'Mari menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang berada di sebelah sana.' Tetapi ayahnya tidak diberitahukannya tentang hal itu." Ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada hamba yang mengangkat senjatanya itu, "Mari menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tak bersunat itu. Sekiranya Tuhan akan bertindak bagi kita, sebab tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan banyak maupun sedikit orang." Haleluya. Saya melihat bahwa Yonatan ini orang yang berani melangkah dengan iman. Sudah perhatikan, yang dia datangi ini adalah markas musuh, dan dia hanya sendiri. Pengawalnya, hamba pembawa senjatanya itu kan hanya pengawal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan moto Kopassus ya, berani, benar, berhasil. Amin. Saudara, jadi modal pertama ketika kita berhadapan dengan musuh kita, berani dulu. Amin. Kalau saudara benar, apalagi saudara, pasti saudara akan berhasil. Amin. Tuhan memakai orang-orang yang berani. Tuhan tidak pernah pakai orang-orang pengecut atau penakut, saudara. Tuhan pakai orang-orang yang berani, apalagi berani melangkah dengan iman. Haleluya. Kalau kita melihat ini kan, di depan mereka ini kan masih belum pasti. Mereka ini hanya berdua kan? Artinya apa, saudara? Belum pasti mereka bisa menang atau tidak. Yonatan melangkah dengan iman. Amin. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, mau banyak orang, mau sedikit orang. Tuhan sanggup menolong Yonatan. Amin. Itu iman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melangkah dengan iman, yang kita andalkan adalah Tuhan. Bukan senjata, bukan kekuatan, bukan uang yang kita miliki. Kita melangkah dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya memakai orang-orang yang berani melangkah. Saudara lihat, orang-orang yang sukses itu karena mereka berani melangkah. Amin. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, "Sebab
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Artinya gini, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat berani bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai ayat 31 berkata begini. Ini doa jemaat. Di saat itu mereka mengalami satu penganiayaan yang luar biasa. Mereka diteror. Dan ini doa mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Yonatan bisa menang dalam peperang melawan Filistin. Hanya dia sendiri dan pengawalnya. Saudara lihat, dia membuat satu kegemparan yang luar biasa di Filistin itu. Mereka mengalami ketakutan hanya gara-gara Yonatan, saudara. Luar biasa, karena Yonatan berani. Amin. Saya berdoa semua saudara berani melangkah seperti Yonatan, melangkah dengan iman. Haleluya. Yang kedua saudara, bersepakat. Lihat ayat 7. Jawab pembawa senjatanya, perbuatlah segala yang engkau kehendaki, yang engkau mau. Perhatikan, sesungguhnya aku sepakat dengan hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersepakat itu artinya kita sependapat, kita sehati, kita satu tujuan. Amin. Ketika suami dan istri bersepakat, oh haleluya, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Saudara, kesepakatan itu dibutuhkan. Kesepakatan itu butuh 1-2 orang yang meneguhkan, mengikat janji sepakat. Haleluya. Matius 18 ayat 19 berkata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari suami istri bersepakat, minta, berdoa bersama-sama dengan penuh keyakinan, iman. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang bersepakat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Itu baru 1 orang berdoa besar kuasanya. Apalagi kalau ada 2, 3, 10, 100 orang berdoa. Oh haleluya. Semakin dahsyat luar biasa pekerjaan Tuhan menjawab doa-doa kita yang bersepakat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara berdoa meminta sesuatu, lalu yang satu iri, akhirnya dia tidak bersepakat. Betul, dia mungkin tutup mata, sepertinya berdoa, tapi dia nggak sepakat, nggak terjadi apa-apa. Saudara. Ketika kita bersepakat, kita sependapat, kita sehati satu tujuan. Oh haleluya. Tuhan kabulkan apa yang saudara dan saya doakan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, berdoa, minta tanda kepada Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 9 sampai ayat 12 di sana. Apabila begini kata mereka kepada kita, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tetap berdiri di tempat kita dan tidak naik menemui mereka. Kecuali begini kata mereka, naiklah ke arah kami, maka kita naik
Sebab mereka telah diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita. Keduanya kemudian memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin. Berkatalah orang-orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi dari sana. Berserulah orang-orang dari pasukan pengawal itu kepada Yonatan dan pembawa senjatanya demikian, naiklah ke arah kami, dan kami akan memberitahukan sesuatu. Kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab mereka telah diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan orang Israel. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa Yonatan berdoa minta tanda kepada Tuhan. Apakah dia harus naik atau tidak? Yonatan minta tanda. Kalau mereka berkata berhenti sampai kami datang kepadamu, berarti mereka tetap di tempat mereka. Tapi kalau musuh mereka suruh naik, maka itu tanda bahwa Tuhan menyerahkan Filistin di tangan Yonatan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memutuskan sesuatu, minta tanda dulu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah. Amin. Supaya kita tidak salah mengambil satu keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta tanda. Apakah yang kita kerjakan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah ini rencana Tuhan buat kita atau tidak? Minta tanda. Supaya apa? Kita tidak salah tempat, saudara. Supaya kita tidak salah dalam mengambil satu keputusan. Minta tanda dulu kepada Tuhan. Amin. Sebelum saudara mengambil keputusan untuk bekerja di satu tempat, untuk mengambil satu keputusan untuk menikah dengan seseorang, minta tanda dulu kepada Tuhan. Sebelum juga saudara memutuskan kemana saudara akan pergi pelayanan, minta tanda dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan saudara tanda kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dulu, minta tanda kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa minta tanda kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan tanda. Kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan tanda kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 cara Yonatan mendapatkan kemenangan dalam peperangan menghadapi Filistin di kandang musuh, di kandang Filistin. Yonatan bisa menang sendirian, saudara, luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yonatan ini kita belajar. Yonatan berani melangkah dengan iman. Yonatan bersepakat dengan hamba pembawa senjatanya. Dan yang ketiga, Yonatan berdoa minta tanda kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit mengalami pemulihan, kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan berikan kepada mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!